Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ya hadarati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi الشهداء الصحابة والتابعين والأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجماعة الذين المقربين وجماعة أهل القلوب من المسلمين من الشرك العظيم إلى الله. شجر موسي Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri Ponpes Darul Ulum yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan belajar kita ini kita semua dimudahkan, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas pencarian ilmu kita ini. Semoga kita benar-benar bisa memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama dan bangsa kita, juga buat kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan yang kemarin. Sampai wayam bagi li ahlil ilmi. Oh ya, ini sekaligus juga koreksi ya, kemarin itu pada keterangan ansyadana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadzu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffaru al-Ansariyu imla'an li Abi Hanifah. Nah, ini koreksi, jadi Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ismail itu merupakan gurunya Imam Abu Hanifah. Kemarin itu kan saya sampaikan Syekh Ahmad itu muridnya Abu Hanifah. Jadi yang benar itu Syekh Hamad bin Ibrahim itu merupakan gurunya Abi Hanifah.
Maka imla'an li Abi Hanifah. Ya. Saya lanjutkan pada wayam bagi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bitoma fi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi madzallatul ilmi wa ahlihi. Wayang bagi dan seharusnya, idealnya, wayang bagi dan seharusnya li ahlil ilmi, bagi orang yang berilmu, li ahlil ilmi, bagi orang yang berilmu. Apa seharusnya? Allah yuzilla, Allah yuzilla, supaya tidak menghinakan atau merendahkan. Allah yuzilla, supaya tidak merendahkan siapa ahlul ilmi nafsahu, maf'ulun bih dari yuzilla, nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Merendahkan dirinya tadi bitomai, dengan toma. Toma itu berharap. Bitomai, dengan berharap atau menginginkan, fi ghairi matma'in, fi ghairi matma'in, pada tempat yang tidak menjadi tempatnya tomat. Fi ghairi matma'in, pada tempat yang tidak menjadi tempatnya tomat. Artinya sikap ideal bagi seseorang yang berilmu seharusnya itu tadi, bagi orang yang berilmu itu tidak boleh merendahkan dirinya dengan berharap pada sesuatu yang bukan merupakan tempatnya bertomat. Jadi fi ghairi matma'in itu bukan yang merupakan tempatnya bertomat. Artinya berharap itu boleh-boleh saja, meminta itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai memintanya itu kemudian merendahkan dirinya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu itu memang luar biasa tinggi. Ilmu itu lebih tinggi daripada sesuatu atau material yang ada di dunia ini, apapun. Nah, sehingga kalau kemudian ada seorang ahli ilmu kemudian meminta-minta terhadap sesuatu yang mestinya lebih rendah daripada al-ilmu, itu berarti sama saja orang yang berilmu tersebut merendahkan diri. Hingga dari bahasa itu pun
dapat kita ketahui, oh ada meminta yang itu sifatnya tidak merendahkan dirinya, tapi ada meminta yang itu merendahkan diri. Hal yang semacam itu juga bisa kita ketahui. Ada nazoman di dalam kitab Manzumah ya, Hidayatul Azkiya. So nazomannya la tabzilan linnasi irdaka tami'a fi malihim au jahihim mutadzallila. Jadi di situ jangan sekali-sekali nasihatnya, jangan sekali-sekali kamu itu menyerahkan diri kamu kepada orang lain dalam posisi yang mengharap. Terkait apa? Terkait hartanya atau terkait pangkat yang diberikannya. Karena itu merupakan sikap yang sikap yang menghinakan dirinya. Sehingga orang berilmu itu tidak boleh meminta harta kepada orang lain atau kemudian meminta pangkat kekuasaan dari orang lain. Itu dianggap bisa menghinakan dirinya. Mengapa demikian? Iya, karena ketika ada seorang ilmuwan meminta materi kepada orang lain dengan cara yang katakanlah tidak layak, tidak patut, atau kemudian juga meminta jabatan pada orang lain, itu yang dikhawatirkan bahwa materi yang diberikan oleh orang lain, jabatan yang diberikan oleh orang lain, itu kemudian bisa menghilangkan keobjektifan dari ilmunya. Sehingga katakan dia itu bisa disetir, dia itu bisa dikendalikan oleh orang yang memberikan hartanya, oleh orang yang memberikan jabatannya. Nah, itu kenapa kemudian dikatakan la tubzilan linnasi irdaka tami'a fi malihim au jahihim mutadzallila. Ya, sampai di situ juga dikatakan alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'i. Kecuali kalau mintanya itu kepada Allah Ta'ala. Karena yang jelas Allah Ta'ala tidak akan kemudian mengintervensi keobjektifan ilmu. Tapi kalau orang yang dimintai, suatu saat dia punya kepentingan dan kepentingannya itu kemudian tidak segaris dengan ilmunya, dikhawatirkan dia itu akan mengintervensi keobjektifan itu. Dan kan juga timbullah kalau kemudian dikasih, orang yang dikasih itu kemudian tidak terikat dengan kepentingan orang yang mengasih, bagaimana? Nah, jadi yang dikhawatirkan itu kan tadi proses menghinakan itu kalau sampai kemudian orang yang memberi itu bisa mengintervensi keobjektifan ilmu. Kalau tidak, ya sah-sah saja. Tetapi juga dengan cara memintanya itu jangan sampai kemudian
menghinakan ya, secara martabat orang berilmu. Catatannya di sini. Wa yataharraza, dan supaya menghati-hati, supaya berhati-hati. Wa yataharraza, dan supaya berhati-hati siapa ahlul ilmi amma dari sesuatu. Wa yataharraza, dan supaya berhati-hati siapa ahlul ilmi amma dari sesuatu. Fihi, yang tetap itu di dalam ma, fihi yang itu tetap di dalam ma, fihi yang itu tetap di dalam ma, madzallatul ilmi, madzallatul ilmi mubtada, fihi khobar, madzallatul ilmi kehinaan ilmu. Jadi yang tidak boleh itu orang berilmu satu menghinakan dirinya atau menghinakan dirinya dengan tomak tadi, meminta-minta, atau termasuk juga yang tidak boleh itu adalah menghinakan ilmunya, menghinakan ilmunya. Secara otomatis ya, kalau perilaku yang menghinakan dirinya ya, seperti tadi tomak, meminta harta atau meminta jabatan, itu ya menghinakan dirinya sekaligus menghinakan orangnya. Kebanyakan itu dua-duanya sekaligus. Tapi kemudian ada yang sifatnya dianggap menghinakan ilmunya saja di sini. Wa yataharraza amma fihi mazallatul ilmi. Tapi ya tentu saja hal-hal semacam ini itu masih menjadi apa ya, debatable. Contohnya di sini dijelaskan seperti ketika orang yang berahli ilmu itu ayyadha nafsahu fi mawadhi'il ibtidali waradalah, terus fa inna taharruz an misli hadzas sona. Terkait juga pekerjaan, misalkan seorang berahli ilmu tapi pekerjaannya kemudian menjadi pekerjaan yang katakanlah apa ya istilahnya, mayoritas itu merupakan pekerjaannya orang-orang yang SDM-nya rendah. Jadi ada orang yang berahli ilmu, kemudian dia itu bekerja dengan pekerjaan yang mayoritas pekerjaan tersebut itu dilakukan oleh orang-orang yang SDM-nya rendah. Nah, ini juga ada anggapan bahwa itu merupakan atau tidak melakukan yataharroz
amma fihi madzallatul ilmi. Tapi tentu saja hukum atau penetapan semacam itu tidak bisa serta-merta. Bisa juga ada pemikiran dari ahli ilmunya itu kemudian yang paling halal misalkan daripada kesempatan-kesempatan pekerjaan yang lainnya. Ya memang terkait ketika yataharros amma fihi madzillatul ilmi itu agak ya istilahnya debatable. Tapi biasanya yang jelas itu adalah termasuk kemudian misalkan ya kalau ada kaitannya kemaksiatan itu jelas sekali. Kalau ada kemaksiatan, misalkan orang yang berilmu, gitu ya, ahli fikih, tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, dan itu dilakukan secara terbuka. Nah ini kembali lagi kan ya mazallah terhadap ilmu, tapi juga tidak bisa serta-merta semacam itu. Siapa tahu bahwa dia berada di tempat maksiat itu ternyata dalam rangka untuk dakwah dan sebagainya. Artinya semua ini harus kita tentukan dengan cara yang cermat dan hati-hati. Wa yakuna mutawaddian. Kemudian wa yakuna, dan seharusnya ada siapa ahlul ilmi. Wa yakuna, dan seharusnya ada siapa ahlul ilmi mutawaddian, itu seseorang yang tawadhu, rendah diri. Mutawaddian itu seseorang yang tawadhu atau rendah diri. Wat tawadhu'u mubtada, yaitu tawadhu bainat takabburi wal mazallat. Bainat takabburi itu tetap posisinya berada di antara takabur, sombong, wal madzallati, dan menghinakan diri. Wat tawadhu'u bainat takabburi wal madzallat. Jadi tawadhu itu adalah satu sikap yang sikapnya itu posisinya tengah-tengah di antara takabbur dan madzallah. Takabbur itu sombong, madzallah itu menghinakan diri. Sehingga seorang ahli ilmu itu tidak boleh takabur dan tidak boleh menghinakan dirinya maupun ilmunya, atau merendah, menghinakan. Karena apa? Karena takabur itu merupakan sifat yang
mukhtasatun bidzatillah, khusus hanya melekat pada zatnya Allah. Ada satu tidak patut melekat pada selain zatnya Allah, sifat takabur. Ada hadis qudsi dari Allah, al-azamatu izari, keagungan itu merupakan sarung saya, wal kibriya'u ridai, kesombongan itu merupakan jari saya, ya pakaian semua. Jadi al-azamah, keagungan, maupun al-kibriya itu merupakan, dibahasakan itu adalah pakaian, izar sarung, tidak jari. Tapi tidak berarti kemudian Allah Ta'ala memakai sarung atau jari. Itu maksudnya adalah al-azamah wal kibriya itu sesuatu yang melekat, sesuatu yang melekat pada zatnya Allah, itu namanya sifat. Maka disebut ai sifatani mukhtasotan bidati. Jadi kedua-duanya itu merupakan dua sifat yang melekat atau secara khusus pada zat saya, zatnya Allah. La yaliqani bi ghairi, sebenarnya la taliqani bi ghairi, artinya kedua sifat tadi tidak patut, tidak layak pada selain Allah. Nah, kalau al-madzallah ini as-sifat al-muharramah li'anna dzullan nafsi haram. Jadi mazallah itu merendahkan dirinya, itu enggak boleh, atau bukan merendah dengan pengertian menghinakan dirinya, membuat dirinya seorang yang berahli ilmu itu hina. Itu enggak boleh. Wal ifatu kadzalik, wal ifatu mubtada, al ifah itu at-taharruz anil haram, menjaga dari berbuat yang haram. Jadi kalau zuhud itu tidak dari syubhatnya, terus kemudian jadi kalau zuhud kemarin itu adalah taharruz anis syubuhat wal makruhat. Nah, kalau al-iffah di sini itu adalah at-taharruz anil haram, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maksiat. Nah, itu kadzalika.
itu adalah sebagaimana seorang ahli ilmi harus menjaga dari at-tama' fi ghairi matma'in, kemudian menjaga dari al-madallah atau madallatul ilmi wa ahlihi, dan juga harus bersikap tawadhu sama. Jadi al-ifa ini harus dilakukan oleh seorang yang ahlu ilmi. Ya, di sini ini Syekh Zarnuji itu menunjukkan bahwa perilaku dan sikap orang yang berilmu itu harusnya bagaimana? Satu, alla yuzilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi madzallatul ilmi wa ahlihi. Terus wa yakuna mutawaddian wal iffatu kadzalik. Harus seperti itu. Ada 4 sikap yang harus benar-benar dijaga oleh orang yang ahlul ilmi. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Yu'rafu diketahui. Apa dzalika? Dzalika fa naibul fa'ilnya. Yu'rafu diketahui apa alla yuzilla nafsahu bitama'i fi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi madzallatul ilmi wa ayyakuna mutawadi'an wal ifatu kadzalik. Jadi zalika itu menunjuk kepada 4 hal sikap tadi. Diketahui fi kitabil akhlaqi, pada kitab yang menerangkan akhlak. Ya, jadi termasuk yang saya sebut tadi Manzumatul Hidayatil Azkiya, Manzumatul Hidayatil Azkiya itu juga berisi tentang cara mengelola atau cara menjaga sikap-sikap hati maupun akhlak haliyah seseorang, akhlak yang berupa sikap-sikap seseorang. Sehingga memang hal-hal yang semacam itu, 4 hal itu banyak disebutkan, banyak ditulis di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang. Ansyada asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadzu ruknul Islam al-ma'rufu bil adib al-muhtar. Ansyada telah menyanyikan. Siapa? Asy-syaikhu, fa'ilnya asy-syaikhu, seorang alim, al-imamu, yaitu imam atau al-imamu yang menjadi imam, al-ajallu yang agung, al-ustadzu yang menjadi ustaz, guru,
ruknul islami, yaitu yang masyhur disebut dengan ruknul Islam, al-ma'rufu yang juga dikenal bil adibi al-mukhtari, dengan sebutan al-adib al-mukhtar. Menyanyikan syi'ron, satu syair, linafsihi, terhadap dirinya sendiri. Artinya Syekh Ruknul Islam ini membuat syair, dibuat-buat sendiri, dinyanyi-nyanyikan sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi menasehati dirinya dengan sebuah syair yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Syairnya bagaimana? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajabu man huwa jahilu fi halihi ahuwas sa'idu amsyaki. Seterusnya, innat tawadu'a, sesungguhnya tawadu, sikap tawadu, min hisalil muttaqi, itu adalah salah satu dari sifatnya orang yang bertakwa. Adalah salah satu dari sifatnya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan tawadu, at-taqiyu mubtada, orang yang bertakwa, ilal ma'ali, pada tempat-tempat yang tinggi, dengan makna terpuji, tempat-tempat yang tinggi karena terpuji. Yartaqi, menjadi naik. Siapa? Al-muttaqi. Jadi satu bait ini maksudnya tawadu itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Karena dengan tawadu itu, orang yang bertakwa ini dia nanti akan mencapai pada satu tempat yang itu menjadikan derajat, yang mempunyai derajat yang tinggi. Tempat yang nilainya itu baik sekali. Jadi al-ma'ali, tempat yang nilainya itu baik sekali. Artinya tawadu itu akan menjadikan seseorang bisa berada pada posisi yang tinggi secara nilai. Tidak tinggi dalam bentuk jabatan atau apa, enggak. Jadi tawadu itu tadi tidak takabur, tapi juga tidak menghinakan diri, tengah-tengah di antara kedua sifat itu. Enggak, misalkan kalau toh bisa, kemudian dia tidak sombong, dia berilmu, tidak sombong, dan juga kemudian ilmunya itu
tidak digunakan untuk meminta-minta harta atau jabatan kepada yang sebenarnya tidak patut untuk dimintai, kecuali kalau mintanya itu kepada Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan meminta jabatan, misalkan orang yang minta jabatan kekuasaan, nah itu juga masih ada debatable. Dan meminta jabatannya saja itu kepada Allah Ta'ala, itu aja debatable, apalagi ketika meminta jabatannya itu kepada manusia. Tapi itu juga proses. Masih ada orang yang kemudian mengatakan, oh iya, karena memang kekuasaan di dunia ini dilaksanakan oleh orang, jadi awalnya meminta jabatannya itu dengan manusia, tapi kemudian setelah mendapat jabatan itu saya tidak mau terikat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana kalau semacam itu? Nah, kembali ke seperti yang kemarin. Itu kalau tujuannya untuk izzul Islam, tujuannya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, gitu. Ya enggak masalah. Sehingga di sini ini kan satu teori itu pasti berbicara terkait dengan kelaziman. Tapi kebanyakan orang itu kalau dia sudah minta-minta kepada seseorang, maka orang itu akan merasa hutang jasa. Nah, kalau hutang jasa itu ya bisa seperti itu. Kebenaran-kebenaran ilmu itu bisa terkalahkan oleh rasa hutang jasanya, sehingga ketika ada orang yang sudah memberi uang, ada orang yang memberikan jabatan, melakukan kesalahan, kemudian orang tersebut sebenarnya sesuai dengan keilmuan yang dia kuasai, dia ketahui itu salah, tapi karena tadi sudah diberi materi, sudah diberi jabatan, kemudian dia tidak berani menyatakan bahwa itu salah. Nah, itu kebanyakan itu seperti itu. Maka kemudian di sini ditegaskan jangan sampai hal semacam itu terjadi. Walaupun ada sebagian orang mungkin tidak seperti itu. Nah, kalau sebagian orang yang tidak seperti itu diberi, diterima, itu, atau dalam kondisi tertentu meminta, tapi ketika diberi jabatan dia kemudian tidak mau terikat. Nah, kalau semacam itu kan ya kita bisa mengatakan itu pengecualian daripada hal-hal yang disebutkan musannif di dalam kitab ini. Wa minal ajaibi ajabuman, wa minal ajaibi obat, dan di antara hal-hal yang unik. Keunikan itu ada yang keunikan itu bagus, ada yang keunikan itu justru tidak baik. Wa minal ajaibi, dan itu di antara hal-hal yang unik,
ajabuman keunikan seseorang. Huwa selahnya man, huwa yang man tersebut, jahilun itu adalah orang yang bodoh atau tidak mengetahui. Jahilun itu adalah orang yang tidak mengetahui fi halihi terhadap keadaannya man huwa jahilun, fi halihi terhadap keadaannya man huwa jahilun. Tidak mengetahuinya itu ahwa as-sa'idu. Ahwa, adakah man huwa jahilun tadi? Ahwa, adakah man huwa jahilun tadi? Itu as-sa'idu. Itu as-sa'idu itu orang yang beruntung. Itu as-sa'idu itu orang yang beruntung. Am asyaqiyu, am asyaqiyu atau orang yang merugi. Enggak aneh, unik. Jadi di antara hal-hal yang aneh itu ketika ada seseorang yang seseorang itu tidak mengetahui dirinya ini termasuk orang yang beruntung atau dirinya ini termasuk orang yang merugi. Kenapa? Ya karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang merugi itu sebetulnya sudah sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga ketika ada orang itu tidak mengetahuinya, wong sesuatu itu sudah dijelaskan dengan jelas, dengan detail, tapi kemudian orang tersebut tidak tahu. Ini menjadi aneh kan? Aneh. Jadi harusnya orang itu ngerti, oh perilaku saya ini masuk kategori perilaku as-sa'id, orang yang perilaku saya ini masuk pada kategori perilaku orang yang merugi. Ya gitu. Sehingga kalau tahu semacam itu, ketika perilakunya itu asyaki, maka harus segera dirubah, harus segera diperbaiki. Misalkan di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau kami tunjukkan pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih kenikmatan. Siapa yang betul-betul dikasih kenikmatan Allah Ta'ala? Oh, para nabi, para aulia. Sehingga yang diminta itu berarti perilaku-perilaku yang diajarkan oleh para nabi, perilaku-perilaku yang diajarkan oleh para kekasihnya Allah. Nah, itu menyebabkan orang as-sa'id. Tapi ghairil maghdubi waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kami tidak minta Engkau jadikan atau Engkau tempatkan pada jalan sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau marahi. Orang-orang yang Engkau marahi itu sebagaimana orang-orang yang
ingkar terhadap kebenaran, ingkar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Allah, maghdubi waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah. Seperti itu. Jadi kalau maghdubi sama waladhdallin kalau ditafsir itu disebut ya al-yahud wan nasara. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu. Tidak taunya itu kaifa yuhtamu, seperti apa diakhiri, hal seperti apa diakhiri, umruhu apa usianya man, auruhuhu atau ruhnya man. Juga kemudian ketika ada orang tidak bisa mendeteksi dirinya sendiri, terkait dengan kira-kira ini ketika saya meninggal itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini bagi musonef orang yang semacam itu, oh iya benar bahwa husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ketetapan dari Allah yang tidak ada orang bisa memastikan. Tapi semua tadi ada alamat, sehingga ketika kita ini mengetahui bahwa oh perbuatan-perbuatan kita ini bisa menyebabkan su'ul khotimah, itu maknanya ya secepatnya harus diperbaiki, sehingga supaya kalau toh pada akhirnya dicabut nyawanya itu dalam kondisi yang husnul khotimah. Jangan sampai kemudian orang melakukan hal-hal yang bisa membawa kepada su'ul khotimah tetapi dia tidak mengetahui. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif. Jadi yauman nawa mutasaffilun au murtaqin. Jadi kaifa yuhtamu umruhu au ruhuhu yauman nawa, pada hari kematian, pada hari kematian. Mutasaffilun au murtaqin, termasuk bahwa tidak mengetahui dirinya. Mutasaffilun itu orang yang derajatnya rendah, au murtaqin atau derajatnya tinggi. Mutasaffilun itu adalah orang yang derajatnya rendah, au murtaqin atau orang yang derajatnya tinggi. Sehingga ini tidak berarti kemudian orang itu memastikan kalau sudah beribadah itu menjadikan derajatnya tinggi ketika mati kemudian husnul. Bukan dalam batas itu. Jadi
tahu atau tidak tahu, kalau manusia itu kan sifatnya hanya mengidentifikasi, sehingga identifikasinya itu dicocokkan pada ciri-ciri, sehingga tadi orang-orang yang beruntung itu ada ciri-cirinya, orang-orang yang merugi ada ciri-cirinya, orang-orang yang husnul khotimah itu ada ciri-cirinya, orang-orang yang su'ul khotimah ada ciri-cirinya, orang-orang yang derajatnya besok di akhirat itu tinggi itu juga ada ciri-cirinya, orang-orang yang besok ketika di akhirat derajatnya rendah itu juga ada ciri-ciri. Sehingga setiap orang itu harus mencocokkan dirinya dengan ciri-ciri tersebut. Gitu. Tapi kemudian tadi sudah dikasih tahu, nggak boleh sombong. Kalau toh kemudian suatu saat kondisi diri seseorang itu sesuai dengan ciri-ciri as-sa'id, ciri-ciri husnul khotimah, ciri-ciri murtaqi, ya kemudian nggak boleh kemudian sombong. Kalau sombong, berarti kan kemudian itu menjadi bukan sikapnya orang yang berilmu, orang yang tahu. Itu bisa nanti menjadi kebalikan, menurunkan semuanya tadi. Yang semula sa'id bisa menjadi syaqi, yang semula murtaqi bisa menjadi mutasaffi, yang semula husnul khotimah bisa menjadi su'ul khotimah. Enggak, ini tidak memastikan, tetapi dalam posisi untuk mengontrol dirinya, sehingga kalau pas di asyaki segera dirubah, sehingga kemudian bisa menyebabkan mutasafir, segera diperbaiki. Maksudnya seperti itu. Wal kibriya'u li rabbina sifatun makhsusah. Wal kibriya'u al takabbur tadi. Wal kibriya'u sombong, kesombongan, li rabbina bagi Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala. Li rabbina bagi Tuhan kita itu Allah Ta'ala. Sifatun itu adalah sifat. Bihi yang tetap melekat pada zatnya Allah. Bihi yang tetap melekat pada Rabbina. Mahsusatun yang dikhususkan. Yang dikhususkan. Artinya takabur itu khusus sifat yang melekat pada Allah. Kalau seperti itu bagaimana? Fatajannaban hak. Fatajannaban, maka benar-benar jauhilah. Fatajannaban, maka benar-benar menjauhlah kamu terhadap al-kibriya. Fatajannaban, maka benar-benar menjauhilah kamu pada kibriya. Wattaqi, dan bertakwalah kamu. Wattaqi, dan bertakwalah kamu. Itu semuanya merupakan syiiran dari Al-Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar. Qala Abu Hanifata rahimahullahu li ashabi. Qala telah mengatakan siapa Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, rahimah, semoga memberikan rahmat terhadap
Abu Hanifah, Allahu siapa Allah. Jadi Abu Hanifah telah mengatakan li ashabihi terhadap beberapa sahabatnya Abu Hanifah. Li ashabihi terhadap beberapa sahabatnya Abu Hanifah. Apa yang dikatakan? Azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Wa inna ma qala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli. Azimu, besarkanlah, longgarkanlah. Azimu, besarkanlah, longgarkanlah, atau juga baguskanlah amaimakum. Amaimakum beberapa serbannya kamu semua. Amaimakum beberapa serbannya kamu semua. Jadi penutup kepala yang dari kain yang kemudian dibalut-balutkan di atas kepala. Kalau di sini itu sebagaimana yang ada di foto-foto tuan guru yang dari Banjar, misalkan kayak ya yang sering dipakai penutup kepala oleh tuan guru sekumpul macam itu. Nah itu imak ya, kalau jamaknya ama imak. Wawasi'u dan longgarkanlah, wawasi'u dan longgarkanlah akmamakum beberapa lengan baju kamu. Mamakum beberapa lengan baju kamu. Wa inna maqala dan sesungguhnya telah mengatakan Abu Hanifah. Wa inna maqala dan sesungguhnya telah mengatakan siapa Abu Hanifah zalika terhadap azimu amaimakum wa wassi'u akmamak li alla yastahiffa li alla yastakhiffa supaya tidak menganggap rendah seseorang. Li alla yastakhiffa supaya tidak menganggap rendah seseorang bil ilmi terhadap ilmu wa ahlihi dan orang yang ahli ilmu. Bil ilmi terhadap ilmu wa ahlihi dan orang yang berilmu. Jadi Imam Abu Hanifah suatu ketika pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya yang secara otomatis juga para ilmuwan atau ahli ilmu. Bahasanya azimu amaimakum, sorbannya itu katakanlah buatlah yang baik, atau juga bisa indahkan ya, rapi, kemudian menarik, bisa seperti itu. Wawasiu akmamakum, lengan-lengan bajunya ini jangan dibuat yang kalau orang itu ngepres betul dengan badannya, tapi longgarkan. Kenapa kok sampai semacam itu?
apakah itu kemudian tidak mencerminkan sifat berlebihan atau az-zinah, berhias yang sifatnya duniawi? Oh, ternyata Imam Abu Hanifah mempunyai maksud tertentu. Apa? Li'alla yastahiffa, supaya orang lain itu tidak menganggap rendah terhadap orang-orang yang berilmu, sekaligus nanti akan menganggap rendah terhadap ilmu yang dikuasai. Jadi kalau ini adalah penampilan, buatlah penampilan orang yang berilmu itu diminta untuk berpenampilan yang baik, yang menarik. Jadi jangan sampai kemudian penampilan yang tidak baik itu kemudian menjadikan orang lain itu merendahkan tadi. Seperti itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyah wayambahi, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayah sula, fa'ilnya yambahi, ayah sula, yaitu berhasil atau ya menguasai, ayah sula, supaya menguasai. Siapa tolib? Menguasai kitab al-wasiyati, terhadap kitab wasiat. Kitab al-wasiyati, terhadap kitab wasiat. Allati katabaha Abu Hanifah. Allati katabaha, yang telah menulis. Allati katabaha, yang telah menulis. Ha terhadap allati, ha terhadap allati. Siapa? Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Zarnuji mengatakan seharusnya setiap orang yang mencari ilmu itu supaya menguasai kitab wasiat yang telah ditulis oleh Abu Hanifah. Berarti wasiatnya Imam Abu Hanifah ditulis kepada siapa? Li Yusufa, terhadap Yusuf ibni Khalidin, ibni Khalidin, yang menjadi putranya Khalid. Kuwi apa? As-Samati apa? Asim As-Sumti, As-Sumti, As-Sumti. Jadi wasiatnya Imam Abu Hanifah itu diberikan kepada Yusuf bin Khalid. Indar ruju'i, ketika Yusuf pulang, ila ahlihi, kepada keluarganya Yusuf.
Terus piye? Yajiduhu menyabluhu karena ustaduna Syafi'ina Bukhari Adillah Ali bin Abi Bakri Ruha. Yajidu akan menemukan hu terhadap kitab al-wasiyah itu tadi. Siapa man seseorang yajidu akan menemukan hu terhadap kitab al-wasiyah, artinya kitab wasiat, catatan wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid tadi. Siapa man seseorang yatlubu yang berusaha mencari siapa man hu terhadap kitab al-wasiyah tadi, hu terhadap kitab al-wasiyah. Jadi Syekh Yusuf ini itu merupakan muridnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Syekh Yusuf itu termasuk min ulama hadis, muridnya Imam Abu Hanifah yang dia muhaddis, yang dia orang yang ahli hadis. Kemudian begitu beliau selesai belajar pada Imam Abu Hanifah, kemudian beliau itu pulang kembali ke daerahnya, As-Sumti itu tadi. Kemudian Imam Abu Hanifah itu memberikan wasiat dalam bentuk tulisan. As-Sumti itu di daerah Basrah. Berapa banyak memang secara wasiatnya itu gitu. Ada ini ya, wasiatnya Imam Abu Hanifah ke Syekh Yusuf itu banyak. Seperti ini diantaranya. Nasihatnya diantaranya wa iyyaka walin bisato ila sufaha wala tujibanna dakwatan wala taqbalanna
hadiyatan. Ini diantara nasihatnya Imam Abu Hanifah kepada murid beliau yaitu Syekh Yusuf. Jadi jangan sampai wala takbalanna hadiyatan. Jangan sampai kamu itu menerima pemberian orang lain. Ini kan dalam kerangka untuk menjaga gitu kan objektivitas keilmuan yang dikuasai oleh beliau, menjaga intervensi dari orang-orang yang telah memberi, apalagi ketika yang memberi itu orang-orang yang golongan dari as-sufaha, golongan-golongan orang-orang yang tidak berilmu, tapi kemudian secara materi itu dia diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu isi wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf bin Khalid. Nah, maka wasiat ini bisa kita jadikan untuk pedoman berakhlak orang-orang yang berilmu, atau kita lah. Itu bisa kita download, bisa kita cari dengan cara browsing. Itu wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf bin Khalid. Berikutnya, wakana ustazuna asy-syekhu al-imamu Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin. Wakana, dan ada ustazuna, yaitu guru kami, gurunya Syekh Zarnuji, asy-syekhu, yaitu Syekh al-imamu yang menjadi imam Burhanul A'immah, yaitu gelarnya Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin, namanya Ali bin Abi Bakar. Ini muridnya Imam Abu Hanifah yang merupakan gurunya Syekh Zarnuji. Jadi Syekh Ali bin Abi Bakar ini hidupnya itu atau lahirnya pada 511 Hijriah, wafatnya 593 Hijriah. Maka keberadaannya Syekh Zarnuji itu ya kira-kira memang di awal-awal abad 600. Karena guru beliau ini yaitu Syekh Ali bin Abi Bakar ini ada di Samarkand. Samarkand itu kalau sekarang itu di negara Uzbekistan, pecahannya Uni Soviet. Itu wafat 593 Hijriah. Qaddasallahu ruhahu al-aziza. Qaddasa, semoga membersihkan siapa Allah ruhahu, ruhnya Syekh Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar al-aziza. Amaroni bi kita batihi, Amaro telah memerintahkan siapa Syekh Ali bin Abi Bakar ni kepada saya, bikita batihi untuk menulis kitab al-wasiyah allati kataba Abu Hanifah li Yusuf. Bikitabatihi, untuk menulis kitab al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf. Menulis kitab wasiat yang diberikan oleh Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf tadi.
Indar ruju'i ketika hendak pulang. Indar ruju'i ketika hendak pulang ila baladi pada negara saya. Ini negaranya Imam Zarnuji. Maka Imam Zarnuji itu dari mana? Ada yang mengatakan Imam Zarnuji itu negaranya adalah di Afghanistan. Zarnuj atau disebut Zarnuj itu berada di Afghanistan. Itu memang daerah-daerah yang berbatasan. Ila baladi, ketika kembali ila baladi pada negara saya. Wa katabtu, dan saya telah menulis. Wa katabtu, dan saya telah menulis. Oh, terhadap kitab al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf. Oh, terhadap kitab al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf. Sehingga kenapa Imam Zarnuji ini bisa menceritakan, oh penting sekali orang yang berilmu itu mengetahui wasiatnya Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf. Karena apa? Karena ternyata wasiatnya Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf itu kira-kira ya oleh Syekh Yusuf bin Khalid itu juga disampaikan kepada teman-temannya yang lain, diriwayatkan kepada teman-teman yang lain. Nah, termasuk temannya itu ya Syekh Ali bin Abi Bakar, sama-sama muridnya Abu Hanifah. Kemudian Syekh Ali bin Abu Bakar ketika Syekh Zarnuji ini selesai belajar dan tidak pamit pulang, Syekh Ali bin Abu Bakar ini memerintahkan kepada Syekh Zarnuji supaya kitab al-wasiyahnya itu dicatat. Untuk apa? Untuk jadi pedoman. Perilaku-perilakunya itu seharusnya seperti apa. Nah, sampai di situ. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Wala budda, dan tidak boleh tidak, artinya harus. Lil mudarrisi, bagi seorang pengajar. Lil mudarrisi, bagi seorang pengajar. Wal mufti, dan orang yang memberi fatwa. Wal mufti, dan orang yang memberi fatwa. Fi muamalatin nasi, di dalam melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan. Fi muamalatin nasi, di dalam melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan. Fi muamalatin nasi, di dalam melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan. Minhu, dari berpegang pada kitabnya, berpegang pada kitab wasiat tadi. Minhu, dari berpegang pada kitab wasiatnya Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf. Minhu, dari berpegang pada kitab wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf bin Khalid. Sehingga kesimpulannya Imam Zarnuji, bagi seorang guru, bagi seorang yang memberikan fatwa atau berfatwa, dia harus memegang teguh wasiat-wasiat yang ditulis Abu Hanifah tadi pada saat dia melakukan komunikasi-komunikasi sosial,
hubungan-hubungan kemanusiaan, hubungan dengan orang-orang lain, semacam itu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaih. Faslun ini adalah bagian tersendiri, bagian yang lain. Sudah selesai. Ini kita menginjak pasal yang ketiga. Fi ikhtiyaril ilmi, yang tetap menerangkan tentang tata cara memilih ilmu yang dipelajari. Fi ikhtiyaril ilmi, yang tetap menerangkan tentang tata cara memilih ilmu yang dipelajari. Disiplin ilmu apa, kemudian materi yang dipelajarinya itu sampai secara kualitatifnya itu yang bagaimana. Wal ustadi, jadi fi ikhtiyaril ilmi, yang tetap menerangkan tentang tata cara memilih ilmu atau disiplin ilmu yang dipelajari. Wal ustadi, dan memilih guru. Wal ustadi, dan memilih guru. Jadi, saya ini baiknya belajar itu kepada siapa? Ini harus ditentukan sebelumnya, karena memang nanti ada diterangkan bagaimana terkait dengan pilihan. Wasyariki, dan juga teman, memilih teman dalam belajar. Wasabati, dan sabat itu ya, ketahanan atau ketabahan. Wasabati, dan ketahanan atau ketabahan. Alaihi, terhadap proses pencarian ilmu. Alaihi, terhadap proses pencarian ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu memang harus betul-betul tabah, ya, tahan. Yang bagi li talibil ilmi, yang bagi seharusnya, seyogyanya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayahtaro, fa'ilnya ayahtaro, supaya memilih siapa talibul ilmi. Ayahtaro, supaya memilih siapa talibul ilmi. Min kulli ilmin, min kulli ilmin, dari setiap ilmu atau disiplin ilmu. Min kulli ilmin, dari setiap disiplin ilmu. Ahsana, yang bisa menjadikan baik apa al ilmu. Ahsana, yang bisa menjadikan baik apa al ilmu. Hu maf'ulun bihi, hu terhadap talibul ilmu, hu terhadap talibal ilmu. Wama, dan memilih. Wama, terhadap sesuatu. Wama, terhadap sesuatu. Yahtaju, yang membutuhkan siapa talibul ilmi. Yahtaju, yang membutuhkan siapa talibul ilmi. Fi ilaihi, ilaihi, terhadap ma, ilaihi, terhadap ma. Fi amri dinihi, fi amri dinihi, dalam
perihal agamanya talibul ilmi fi amri dinihi, dalam perihal agamanya talibul ilmi fil hali, yang terkait dengan saat hidup di dunia, fil hali, yang tetap terkait dengan kehidupan di dunia, fil hali, yang tetap terkait dengan kehidupan di dunia. Summa ma yahtaju, maka kemudian memilih lagi hal-hal. Summa ma yahtaju, summa ma yahtaju, maka kemudian memilih lagi hal-hal. Yahtaju, yang membutuhkan siapa talibul ilmi, yahtaju, yang membutuhkan siapa talibul ilmi, ilaihi, terhadap ma, ilaihi, terhadap ma, fil ma'ali, fil ma'ali, yang tetap terkait dengan kehidupan di akhirat, fil ma'ali, yang terkait dengan kehidupan yang akan datang, gitu aja lah ya. Saya ulangi, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini fi hali, yang terkait dengan kebutuhan sekarang, fil hali, yang terkait dengan kebutuhan sekarang. Kalau fil ma'ali, kebutuhan yang akan datang. Jadi gini, ini berbicara tentang prioritas, pengutamaan pilihan. Jadi seharusnya orang yang mempelajari ilmu itu, pertama dia harus memilih disiplin ilmu apa yang hendak dikuasai. Nah memang kita tahu macam-macam dari disiplin ilmu itu banyak sekali. Logikanya tidak mungkin seseorang itu kemudian bisa menguasai secara totalitas. Maka kemudian ada secara bertahap. Ketika secara bertahap ini, padahal ada banyak, maka di situ ada pilihan-pilihan. Ilmu mana yang dipelajari itu? Seperti nah, seorang yang mencari ilmu harus menentukan pilihan itu. Kalau kemudian ya gimana menentukan itu, wong saya saja nggak tahu macam-macamnya ilmu itu apa saja. Nah, kalau nggak tahu ya minta bimbingan pada ustadznya, irsyadu ustadz, minta bimbingan pada ustadz. Ini yang cocok atau yang tepat untuk dipelajari itu apa? Pertama kali apa, setelah saya sudah mempelajari ini, kelanjutannya apa, macam itu. Demikian juga pilihannya itu ilmu-ilmu yang bisa menjadikan dirinya ini baik. Kemudian juga harus memilih wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil haq, ilmu-ilmu yang memang secara sikap dan perilaku itu dibutuhkan saat itu juga. Jadi ilmu-ilmu yang secara sikap dan perilaku itu dibutuhkan pada saat itu juga. Di sini dicontohkan misalkan sholat. Sholat itu kan amri dinihi. Sholat itu adalah hal
yang terkait dengan agamanya si thalibul ilmi yang muslim. Sholat itu diperintahkan oleh agamanya thalibul ilmi, karena memang dia beragama Islam. Yang kita bahas ini thalib yang muslim. Sholat itu diperintahkan oleh agama, dan pelaksanaan perintah itu setiap waktu, sehingga mengerti tentang sholat ini adalah hal yang penting yang dibutuhkan oleh thalib pada saat itu. Maka kemudian ya sudah, yang diprioritaskan, yang dicari, yang dikaji itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh thalibul ilmi saat itu. Sholat, misalnya pada saat ini, puasa ini. Terus setelah kalau kebutuhan-kebutuhan yang terjadi saat itu sudah dipelajari, baru kemudian nanti mempelajari hal-hal yang dibutuhkan tapi kebutuhannya itu masih pada saat yang akan datang. Contoh misalkan thalibul ilminya itu orang yang belum mempunyai harta, sehingga dia itu belum berkewajiban melaksanakan haji atau zakat, sehingga ilmu tentang haji maupun zakat ini gak perlu dipelajari dulu, prioritaskan yang lain. Ini maka di sini ini faslun fi ikhtiyaril ilmi itu mengajari kepada kita untuk prioritas ilmu atau bagian dari ilmu mana yang dipelajari dulu, dan nanti sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ini seperti itu. Wa yuqaddima ala ilm wa yuqaddima ilmat tauhid. Wa yuqaddima, dan supaya mendahulukan siapa thalibul ilmi. Wa yuqaddima, dan supaya mendahulukan siapa thalibul ilmi ilmat tauhid, terhadap ilmu tauhid. Masuk di sini yang menjadi prioritas utama, pertama kali ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu seharusnya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang kekuasaannya Allah, ilmu yang mempelajari tentang keesaannya, cara bagaimana kita mengesakan Allah Ta'ala, ya, bagaimana kita bisa mengenal siapa sang Khalik, dan kita bisa mengetahui siapa diri kita. Seperti itu ilmu tauhid. Wa ya'rifallaha ta'ala bidalil. Itu wa ya'rifa, dan supaya mengerti siapa thalib. Wa ya'rifa, dan supaya mengerti siapa thalib Allah, pada Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah, bidalili, dengan dalil. Dan supaya thalib itu mengetahui, mengenal Allah Ta'ala, serta mengetahui dalil-dalilnya. Sehingga ketika kita mengatakan Allah Ta'ala itu satu, tidak ada Allah Ta'ala itu lebih dari satu, enggak ada, adanya hanya satu. Kok bisa mengatakan seperti itu, bagaimana? Kemudian bisa menunjukkan dalil naklinya, dalil Qur'annya. Oh iya, karena
surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu dinyatakan Allah itu satu. Itu ada ayat lain, laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Jadi andaikan di bumi maupun langit ini ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan yang lain. Maka kemudian dunia ini, langit dan bumi ini akan hancur. Nah, itu dalil nakli. Sehingga orang yang mencari ilmu, mengetahui ilmu tauhid itu sampai ngerti dalil-dalilnya. Kemudian, oh Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita mengerti, oh ada itu dalilnya. Nah, di Al-Quran itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sampai mempelajarinya sampai ke situ. Kenapa Syekh Jarmuji itu menganjurkan bahkan memerintahkan sampai ke situ? Ini berikutnya, fa inna imanal muqallidi. Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imannya orang yang taklid. Taklid itu apa? Taklid itu mengikuti satu pendapat, satu pemikiran, tapi ya asal mengikuti, tidak tahu dasarnya apa, alasannya apa, gitu. Nggak tahu, pokoknya asal mengikuti. Nah, imannya orang yang jadi orang itu iman kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu iman kepada Allah? Pokoknya saya iman lah. Pokoknya jawabnya itu pokoknya. Pokoknya saya iman. Kenapa? Ya pokoknya. Atau hanya sekedar oh saya mengikuti Pak Kiai itu. Hanya seperti itu. Enggak tahu dalil-dalilnya. Itu imanal muqallid. Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imannya orang yang taklid. Taklid itu mengikuti tanpa mengetahui dalilnya. Pasrah, bongkoan gitu kan. Wa in kana, dan meskipun ada apa imanul muqallid. Wa in kana khobar. Wa in kana sahihan indana. Khobar aja. Dan itu meskipun ada apa imanul muqallid, khobar jumlahnya dari iman. Meskipun ada apa imanul muqallid sahihan, itu sah, diperbolehkan. Sahihan itu sah atau diperbolehkan. Indana menurut kita. Indana menurut kita, ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi menurut ahlus sunnah wal jamaah itu keimanannya orang yang taklid itu sah, masih boleh daripada gak iman sama sekali. Lakin yakunu, tetapi ada siapa muqallid, lakin yakunu, tetapi ada siapa muqallid itu asiman. Asiman itu orang yang berdosa. Asiman itu orang yang berdosa. Bitarkil istidlali, dengan meninggalkan mengetahui dalil-dalil tadi. Bitarkil istidlali, dengan meninggalkan mengetahui dalil-dalil tadi. Jadi
seorang pelajar, seorang santri ketika pertama kali yang harus dipelajari apa? Disiplin ilmunya. Oh, disiplin ilmu tauhid. Setelah itu nanti juga bisa tanya kepada gurunya. Atau gurunya menentukan, oh ilmu tauhid yang dipelajari itu kitabnya apa? Materinya mana? Kemudian setelah mengkaji kayak gitu, seorang santri tadi atau pelajar tadi harus sampai mengerti dalil-dalil ya, ketauhidan. Jadi jangan sampai hanya oh Allah Ta'ala sifat wajibnya ada berapa? Ada 20. Apa saja? Wujud, hidam, baqa. Kemudian dalilnya kalau Allah Ta'ala ada, itu apa? Ya nggak tahu. Yang jelas pokoknya Allah Ta'ala adalah. Nggak boleh semacam. Walaupun keimanannya orang yang semacam itu sah, dia tetap dinyatakan beriman menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan sampai tidak mengetahui dalilnya, itu orang tersebut menjadi berdosa. Kenapa berdosa? Nah, karena dia itu ibaratnya seperti tidak bersyukur, tidak berterima kasih bahwa dia itu sudah diberi akal oleh Allah Ta'ala. Setiap orang itu sudah diberi akal oleh Allah Ta'ala, kecuali ketika orangnya sudah kondisi ya, idiot atau kondisi gila, sehingga akalnya menjadi tidak normal. Diberi akal tetapi tidak normal, itu beda lagi. Tapi kalau kita ini sudah diberi akal dan akal kita normal, kemudian sampai kita ini mempelajari ilmu tauhid tapi tidak sampai ke dalil-dalil, nah itu kita menjadi berdosa. Karena apa? Kita tidak bersyukur. Mestinya akal itu digunakan untuk berpikir, akal digunakan untuk mengkaji, apalagi itu terkait dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, Allah itu yang memberi, yang menciptakan akal kita. Nah, dalil-dalilnya sampai enggak tahu, maka harus dirubah ketika mempelajari ilmu tauhid. Kalau di pondok, oh Aqidatul Awam, kemudian Jauharatul Tauhid yang kamu kaji, nah itu ilmu tauhid. Enggak, besok ketika kamu pelajari, nah dalil-dalilnya itu harus betul-betul. Supaya apa? Supaya menurut Imam Zarnuji itu supaya kita tidak punya dosa. Kita tidak punya dosa karena ketidaksyukuran kita di dalam mengelola akal yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya, sampai di situ dulu. Wa yakhtarul atiqa dunal muhaddatsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.